Oke, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang segolongan ya. Jadi yang pertama di sini unsur K, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, untuk menentukan unsur yang segolongan itu berarti kita harus mencari yang elektron valensinya sama ya. Nah, elektron valensi sama artinya elektron valensi itu pengertiannya elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, jika kita lihat di sini kulit terluarnya itu adalah 3s1 ya. Jadi di sini ada 3s1. Nah, ini merupakan kulit dan ini subkulit. Serta ini jumlah elektron. Nah, untuk subkulit S atau P, dia akan termasuk golongan A. Sedangkan kalau subkulit D atau F, dia akan termasuk golongan B. Nah, berarti karena 3s1 itu akan termasuk golongan A ya. Nah, untuk mengetahui jumlah golongannya itu dilihat dari jumlah golongan itu dilihat dari berapa banyak jumlah elektron valensinya ya. Nah, karena kulit terluarnya di sini hanya satu elektron valensinya ya, elektron yang berada pada kulit terluar, maka ini tergolong golongan 1A. Ya, jumlah golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi. Penulisan golongan digunakan dengan lambang Romawi ya. Jadi untuk unsur K ini dia termasuk golongan 1A ya. Jadi ini termasuk 1A. Oke, kemudian kita pindah lagi unsur L. Nah, kalau unsur L di sini itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Nah, kalau kita perhatikan urutannya ini dia diurutkan berdasarkan kulit ya, dari kulit pertama, kedua, ketiga, lalu keempat. Nah, kalau kita mengingat bahwa penentuan golongan itu berdasarkan aturan dari Aufbau ya. Jadi Aufbau mengelompokkan 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, dan 7s. Lalu 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, dan 7p. Kemudian 3d, 4d, 5d, 6d, lalu 4f, dan 5f. Kalau kita lihat aturannya Aufbau itu penulisan dari 1s, kemudian lanjut ke 2s, 2p, lalu ke 3s, berarti 1s, 2s, 2p, 3s, kemudian 3p, lalu 4s. Nah, berarti kalau kita lihat dari Aufbau ini hasilnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s1, lalu 3d10 ya. Nah, ini akhirannya kulit terluarnya ya. Nah, kulit terluarnya kan berakhiran subkulit D. Nah, karena subkulit D itu tadi berarti dia termasuk golongan B. Berarti ini akan termasuk golongan B. Nah, untuk menentukan kalau aturan golongan B itu subkulit S ditambah dengan subkulit D ya. Jadi subkulit S kita tambahkan dengan subkulit D. Nah, subkulit S dan subkulit D ini pada elektron terluar ya. Jadi karena di elektron terluar di sini ada 4s1 dan 3d10, maka yang kita tambahkan adalah jumlah elektronnya ya. Jadi Ev-nya itu 1 ditambah 10, 11. Nah, aturan di golongan B itu kalau elektron valensinya 11, maka dia termasuk golongan 1B ya, ada aturannya. Jadi kalau misalnya 12 itu 2B dan seterusnya.
Kemudian berarti di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah golongan 1B ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke unsur M itu dengan konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S2. Nah, kiranya ini 3S2 ya. Berarti karena subkulitnya S, maka dia akan tergolong golongan A. Nah, untuk mengetahui jumlah golongannya, kita melihat dari jumlah elektronnya. Nah, di sini elektronnya adalah 2 ya. Jadi karena 2 dia termasuk golongan 2A, sehingga di sini tergolong 2A ya. Nah, kalau kita ke unsur N itu konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Kalau kita kembali ke tadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 4S, itu sudah sesuai dengan aturan Aufbau ya. Jadi yang terakhirnya itu adalah 4S1. Nah, karena subkulitnya juga S, maka dia akan tergolong golongan A ya. Nah, untuk menentukan berapa jumlah golongannya, golongan berapa A, maka kita melihat dari jumlah elektronnya ya, jumlah elektron terluarnya. Nah, jadi ini termasuk jumlah golongan elektronnya 1, berarti dia tergolong golongan 1A ya. Jadi kalau misalnya di luarnya itu 3S2 atau 3P3, maka elektronnya ini kita tambah ya, elektron valensinya, karena di kulit ketiga ada 2 subkulit S dengan P. Jadi aturan golongan A itu kalau kulit yang sama ya, kulit terluarnya sama, itu subkulitnya dijumlah, ditambah ya. Nah, jadi 2 ditambah dengan 3 hasilnya 5. Ini yang menyatakan jumlah golongannya, berarti golongan 5A. Seperti itu. Jadi karena di sini unsur K tergolong 1A dan unsur N juga 1A, berarti yang segolongan itu adalah unsur K dan N, sehingga jawabannya adalah opsi C ya. Sampai di sini pembahasannya, sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.